Tapi saat lagi kita akan masuk ke dalam round kedua di hari kedua Grand Final Dunia Games League. Dan inilah dia round kedua map Vikendi. Dunia Games League 2020 mana suaranya? Dan 16 tim semuanya sudah langsung menempati posisinya masing-masing. Pesawat membelah tidak terlalu adil. Nggak separuh map tapi lebih mengarah dari area atas, tengah, lalu ke bagian tengah. Ya, tapi untuk Vikendi sendiri bukan map yang terlalu besar, 6x6 ukuran mapnya. Jadi dengan pesawat seperti ini masih bisa turun untuk yang mengincar daerah-daerah seperti Dino Park, Abbey ataupun menuju ke arah Mofatra. Okay. Yang harus kita lihat dan kita prediksi apakah circle-nya akan menuju ke 50% lautan, 50% daratan. Karena Vikendi terkenal dengan circle-nya yang ajaib. Ajib banget dah. Seneng buat para caster tapi buat para player mereka sedikit frustasi sebenarnya. Udah pasti pada pusing. Sebenarnya paling pusing kalau misalkan circle-nya tuh kebantingnya ke atas. Tapi kali ini circle hanya mengambil di bagian kiri bawah dan mungkin hanya sedikit 25% mengambil di daerah lautnya. Berbanding terbalik dengan pesawat dari sisinya, tapi ternyata rupanya ada hal yang sudah terjadi di pagi hari ini. Betul, Slayer sudah knock satu pemain mereka tadi, Bobs. Tapi sepertinya bakal langsung dipush oleh seorang Banyu, akan sedikit lambat dalam posisi backupnya karena Bobs berada cukup jauh dari 3 pemain yang lainnya. Oh, ada yang nge-backup. Ada yang nge-backup dari arah belakang, tapi sepertinya jaraknya tidak terlalu nyaman. Belum tentu juga satu pemain itu punya weapon yang sudah siap untuk fight. Betul, dan sepertinya akan di-revive. Masih bisa selamat rupanya, tapi ternyata tidak karena tim victim. Mereka sudah langsung mengarah ke arah tim Slayer. Satu player dari tim Slayer pun harus hilang di awal seperti ini. Kehilangan satu pemain di round yang pertama membuat mereka tentunya harus mencari kompon yang lain. Yap, dan kali ini kita lihat ya, kalau tadi aku sempat bahas juga sama Om Awa bahwa untuk di Grand Final ini kita sudah mengubah looting dropnya, persentasenya rifle lebih banyak. Bahkan tadi kita lihat ada beberapa M4 yang sudah tergeletak di rumah-rumah. Dan membuat semuanya pasti udah akan siap kalau mereka ketemu satu sama lain. Nggak pakai hoki-hokian lagi tapi memang beradu skill. Memang udah dipersiapkan untuk mereka fight di early game. Apalagi seperti yang kita lihat tadi, sayang banget Bobs tertangkap ketika dia belum mendapatkan weapon yang legit untuk bertarung. Dan dengan circle seperti ini tentunya ketika mereka mau memasuki circle yang pertama aja, ini pasti peperangan udah akan terjadi dimanapun. Dari sisi atas itu akan banyak banget tim yang bertemu. Gak bisa dihindari tentunya. Paling enak tuh kalau aku lihat sebenarnya NFT. Karena posisi mereka sangat jauh dari ke-15 tim yang lainnya. Bener, dia udah kayak punya dunianya sendiri gak sih? Udah satu kampung itu milik mereka sendiri dan beralih ke tim nomor 7. Mereka masih sibuk ngeluting dan ini dia tim dari Bigetron. Mereka sepertinya berada di daerah ini sendirian. Mereka ngambil di Volnova. Luas. Iya, dan ini memang sebenarnya area yang Bigetron banget gak sih? Mereka sering banget turun di area di bawah jembatan. Ya, tapi kayaknya untuk Volnova mereka baru mencoba untuk beberapa kali aja. Karena mereka biasanya nggak turun di arah sini. Tapi kalau sebenarnya kita lihat, daerah Volnova ini tempat yang enak banget untuk di looting. Bisa langsung menuju ke arah Castle juga karena Castle biasanya banyak weapon-weapon yang bagus. Tapi harusnya nggak usah worry untuk di Grand Final ini karena drop lootingnya kan dinaikin. Iya, kayaknya nggak perlu karena udah cukup banget di Volnova area sebesar ini. Mereka cuma satu tim aja, nggak ada kontes sama sekali. Dan beralih ke tim Silo. Mereka sebenarnya udah tinggal melipir dikit aja udah akan masuk ke circle. Tentunya dengan sangat santuy bisa melakukan looting. Aero. Ini Aero tim 10. Tim 10 itu kalau nggak salah berarti yang Limax. Sementara kalau kita lihat lagi belum ada pertempuran yang terjadi, satu orang sudah dipulangkan ke arah lobby. Agak sedikit menurun temponya kalau kita bandingkan dengan Erangel. Di mana round pertama tadi mereka bermain dengan sangat-sangat barbar karena udah ngelewatin 2 Erangel juga. Ryu langsung dengan beberapa set of heckle yang mereka punya. Kayaknya tadi coach juga sudah mulai memberikan instruksi-instruksi tambahan supaya ada improve yang dilakukan sama Ryu. Iya. Semuanya menempati kompon yang mereka miliki, tapi mungkin memang karena di Vikendi sendiri komponnya tuh banyak banget. Walaupun bukan di kota yang besar, di daerah pedesaan yang bisa mereka dapetin weapon pun banyak banget.
Ya, apalagi Asal kalau sabar aja. circle-nya kan ke arah kiri ya, nggak Kiri masuk bawah. di arah Dobromesto tapi Vilharnya masuk, cukup dekat juga menuju ke arah Dino Park dan juga Mofatra di mana Dino Park saat ini yang kita lihat menjadi center circle untuk di circle yang pertama. Iya, tapi tentu yang memasuki circle yang pertama, tim-tim yang berada di atas Vikendi nggak akan bisa menghindari peperangan. Siapa lagi ya udah ada tim-tim yang bertengger tepat di dalam circle, tepat di area garis circle. Ya, enak juga sebenarnya buat Aura, mereka ngeluting di area Zabava itu bener-bener sendirian juga. Star 8 mereka kayaknya nggak ngedapetin kendaraan. Tapi ada satu kendaraan yang aku bilang berkali-kali ke Wolfie juga, ini kendaraan yang sangat riskan kalau mereka pengen pakai. Kalau di pro player atau di komunitas tuh ada yang bilang itu mobil Mr. Bean. Tapi aku bilangnya sama Wolfie itu crispy car karena armor mobilnya tuh lembek banget. Kayak ditembak sama 2 klip peluru aja udah langsung meledak. Langsung meledos, tapi tentunya di Meledos sini ya. mereka sebenarnya kalau untuk jalan pun masih bisa karena dengan jarak yang nggak terlalu jauh, map yang begitu kecil, asal mereka nggak timing untuk masuk dalam circle berotasinya tepat, jalan pun masih nggak menjadi masalah. Banyak sekali komponen yang bisa mereka hindari dan ternyata tim dari sudah bertemu dengan tim RRQ. RRQ open fire juga begitu pula dengan tim dari Gelundung. Gelundung jadi salju. Mobilnya sampai nge-backflip kayak gitu dan tidak ada korban jiwa yang terjadi, langsung menancap gasnya begitu aja. Tapi dari Ryu jarak mereka cukup dekat dengan salah satu tim, tapi kan kondisinya kayaknya Dranix tidak dengan full squad mereka, hanya 2 orang dan ada crispy car yang digunakan oleh Ryu juga. Ini yang membelah, jadi terlihat dari tim Dranix sudah mau berotasi dan RRQ menyadari itu, mereka open fire. Dranix juga sadar bahwa oh ini jalur yang tidak aman. Scouternya udah jalan dan mereka mungkin lebih menahan. Dan kali ini bahagia tim RRQ yang bombardir akan meledak, rupanya tidak bisa untuk diledakkan. Masih bisa selamat, masih bisa kabur berjalan-jalan di salju. Betul, dan drone tadi keputusannya tepat banget untuk langsung nutup angle shoot yang dipunya sama tim Dranix. Karena tadi Chrysler ngedapetin satu spot yang enak untuk melihat angle view rotasi yang dilakukan sama salah satu pemain dari Ryu. Dan balik lagi, stick together lagi. Mereka akan sedikit lebih lama mungkin di kompon ini karena persis kompon sekitar mereka ada satu tim yang sudah mulai menguasai area tersebut. Bluezone sudah mulai bergerak nih, Klar. Iya, sudah mulai bergerak dan banyak sekali tim yang sudah mulai masuk ke dalam circle, tapi ada tim yang berputar pula untuk mencari jalan yang lebih enak. Dan ini sepertinya dari jembatan ini dekat Volnova itu juga banyak banget tim yang akan melewati itu. Kalau Dan- Bigetron agak sedikit lama ya nahan di situ. Sebenarnya mereka bisa sedikit melakukan pembegalan karena kalau kita Yes. lihat di mapnya juga ada 2 tim yang berkemungkinan besar akan melewati jembatan di dekat Volnova. Betul, terbuka lebar tentunya untuk pertumpahan darah di jembatan, tapi kita beralih ke RRQ dan juga tim Dranix yang gak kelar-kelar karena mereka masih berada tepat di tempat yang enak. Sedangkan kali ini kita beralih ke tim Alter Ego, Yap, tim Souza nomor 14. dengan crispy car-nya ini mobil yang enak banget buat rotasi tapi tidak untuk jangka waktu yang lama karena bensin mobil ini boros banget. Terus armornya seperti yang aku bilang tadi juga tidak terlalu strong, agak sedikit riskan banget. Makanya aku bilang sama Flo bahwa ini adalah crispy car. Oh. Kriuk gitu loh, kayak diinjek dikit, krek, hilang. Iya, yang penting kalau mereka mungkin ada aja dan siap untuk menjadi tameng mereka kalau nanti circle-nya ada di luar zona. Udah bersiap tentunya. Oh, Silo sudah mulai berdekatan juga kali ini dengan Victim, tapi belum ada baku tembak yang terjadi. Tapi kayaknya dari Victim, mereka sudah melihat beberapa kendaraan yang lewat di jalan dekat komponnya mereka. Fajar juga langsung regroup lagi masuk ke arah kompon yang sudah mulai mereka kuasain. Cisun bakal coba naik menuju ke arah atapnya, membuka view yang lebih jelas lagi. Yap, dia sudah mulai naik ke arah atap, akan membuka view-nya. Jacket dalam posisi yang siap dan sigap untuk memberikan beberapa open fire ke arah tim yang barusan lewat. Betul sekali. Dan masih berotasi dari kesemuanya dan menariknya ada beberapa tim yang masih menahan posisi mereka di luar Ada yang zona. arisan dulu ya, sharing-sharing Iya. item dulu, ngedrop first aid-nya, tukeran sama painkiller. Pokoknya gimana caranya mereka bisa mendapatkan boostingan dan healing yang cukup sampai nanti mereka bertemu di last circle-nya. Atau di Betul. circle-circle kecil. Yes, tentunya. Tapi banyak sekali sebenarnya tim yang udah berdekatan, tapi rupanya permainan cukup pasif di round kali ini. Tapi sudah terlihat di situ dari tim Slayer ketika mereka hanya masih berani untuk open fire di depan sana. Terbuka sekali untuk menambah poin kill mereka, tapi rupanya masih terlalu jauh. Dan tim nomor 7, tim Zeus pun masih memiliki batu untuk berlindung. Iya. Masih ditargetan, belum dikasih keluar dan akankah diras oleh mereka. Posisinya sebenarnya enak banget dari tim Slayer. Oh, kabur mereka. Oh, kabur Oke. ya tim Mereka lebih Zeus-nya. milih regroup daripada mereka kehilangan 2 pemain dan ngebuat mereka
mereka pincang di arah last circle-nya nanti. Dan tadi kalau dilihat, Bigetron juga langsung mengambil bagian tengahnya. Dia menuju ke arah Deno Park atau daerah sekitar Deno Park karena itu di center circle. Ya, mereka udah mulai bergerak masuk, tapi mereka mungkin akan mengirimkan satu scouter yang terlebih dahulu. Sudah mulai masuk juga, ada beberapa tim dan Star 8 yang berada di arah cukup jauh tadi di arah Cosmodrome juga mereka sudah mulai masuk dalam circle yang pertama. Hanya ada satu tim yang mulai menjaga jarak di bagian belakang. Iya, satu tim doang, itu Morph kalau nggak salah. Iya, dan tersisa 2 tim saja yang berada di luar zona kali ini. Sesaat lagi mereka akan memasuki zona, tapi di tengah-tengah circle. Begitu banyak tim yang sudah berkumpul mencari posisi yang lebih nyaman untuk circle yang berikutnya. Bukan untuk circle 1, mereka udah langsung berfokus ke dalam circle yang kedua. Betul. Mereka mencari tempat gimana mereka bisa at least mengamankan compound yang nyaman. Yap, apalagi kalau kita lihat dari segi circle-nya ini akan sangat bisa dibilang kalau last circle yang nanti masih berkemungkinan untuk masuk di beberapa kota yang tertangkap untuk circle yang sekarang. Circle kedua akan segera terlihat karena Blue Zone sudah mulai bergerak dan menghimpit ke arah lingkaran pertama ini. Dranix juga sudah mulai mengetahui beberapa posisi musuh karena tadi Ucup menerima damage yang lumayan banyak. Bahkan helmnya udah merah, mungkin hanya sekitar tinggal 15 atau 20%. Iya, dan tempo permainan setiap tim itu berbeda sehingga membuat mereka memasuki round yang circle yang pertama nggak ada yang ditumbangkan pula. Hanya ada tadi satu kecelakaan aja dari tim Slayer yang harus tumbang di awal-awal dan kali ini circle nggak terlalu membanting jauh. Hampir semua tim sudah berada di area circle. Yap, udah semuanya masuk. Circle kedua juga Kecuali tidak terlalu jauh. Kecuali 2 tim yang masih menahan dari Blue Zone yang ada di area bawah, tim nomor 12 dan juga tim Morph Team yang mampir dulu ke area Castle. Oke, dan Bigetron berada di area Deno Park, tidak terlalu jauh jaraknya. Alter Ego dan juga Airwolf juga jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi Star 8 kalau kita lihat dari minimapnya itu benar-benar agak ke sandwich dari 4 tim bahkan. Ya, ada Dranix, ada Zeus, ada Aura juga dan di belakang mereka masih ada RRQ. Jadi mereka tuh benar-benar ke sandwich banget posisi dari Star 8. Betul, dan kita melihat ini dari tim Aura dan juga tim nomor 40 derajat berada berdekatan. Tapi lagi-lagi sepertinya ini semua tim akan menahan posisi mereka, akan menahan open fire mereka kalau mereka nggak bisa make sure bahwa mereka mengamankan point kill. Karena open fire pasti akan membuka posisi mereka dan mereka nggak mau posisinya ketahuan. Lebih bermain aman di map Vikendi ini karena seperti yang Pasta bilang juga. Sekali doang lagi Vikendi. Sekali doang, mereka belum bisa membaca tim-tim lain. Berbeda dengan Miramar setelah ini, mungkin Miramar akan ada sedikit kebarbaran yang bertambah tingkatannya. Karena kemarin kita juga sudah mulai, kemarin kalau nggak salah 1 kali Miramar juga kan ya. Miramar itu kemarin yang chicken si Aura. Dengan langsung memberikan statement bahwa mereka adalah King of Miramar. Wih, apakah nanti mereka akan mendapatkan chicken dinner lagi sebagai King of Miramar. Tapi sudah mulai di-pick. Dipantek-pantekin di arah depan mencari informasi ada siapa di depan. Rupanya hanya salju-salju saja yang kelihatan. Yap, dan sepertinya dari bosku sudah mulai melihat beberapa pergerakan tadi karena angle-nya hanya menuju ke arah 2 jendela. Atas bawah berarti dia udah melihat ada 1 orang di sekitar situ. Tinggal dipastikan apakah orang itu bakal melakukan pick off atau tidak. Tinggal menunggu mana yang lengah dan mana duluan yang berani untuk melakukan open fire-nya. Tapi Alter Ego, mereka mendapatkan posisi yang cukup enak juga. Posisi menentukan prestasi dan mereka lebih mengamankan high ground advantage-nya untuk melihat beberapa tim yang mungkin akan melakukan rotasi ketika circle-nya sudah mulai mengecil lagi. Iya, untuk mencari informasi, untuk mencari tahu posisi di mana lawan-lawannya tentu sangat nyaman. Tapi ini juga mereka masih menahan, hanya make sure bahwa posisi mereka tidak terlihat pula. Yang penting mereka aman, tentram, damai dan ada airdrop yang sudah berada tepat di dekat tim Silo. Yap, di mana supply-nya? Kita cuma mendapatkan informasi dari isi dari airdrop-nya aja. MK14, 1 sniper DMR yang sungguh enak, autonya buat jarak dekat. Tapi kali ini circle-nya akan segera mengecil lagi. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit Bigetron, mendekati 1 tim. 2 tim bahkan berada di sekitar sana. Ya sebenarnya itu banyak banget tim-tim yang berdekatan, tapi ini mereka kayak rukun warga gitu loh. 1 RW, beda RT, saling nggak mengganggu, yang penting hidup tentram damai. Sampai pada akhirnya mereka harus rebutan kompon, baru karena mereka mau berantem. Di PUBG Mobile tuh nggak bisa tentram terlalu lama, harus dipaksa perang ketika circle sudah mulai mengecil. Baku tembak sepertinya akan segera terjadi dalam beberapa detik lagi karena kali ini circle-nya akan menuju ke arah mungkin Deno Park. Ya, masih mengambil senternya lagi. Berarti hanya
satu tim, dua tim yang harusnya sekarang udah mulai mencari tempat yang lebih nyaman. Player dan juga Ryu, mereka harus mendapatkan tempat atau kompas yang lebih nyaman. Tapi dari Aura sudah mulai terkena pick off kali ini. Alcherinya mendapatkan satu view menuju ke arah tim Aura. Ada 0 derajat juga yang sudah set up. Agensi bakal sedikit membuka jalannya ke sebelah kanan. Sementara Archery yang menjadi point view-nya untuk memberitahu di mana posisi Aura melakukan setup defensif mereka. Iya, dan semua tim sebenarnya udah bakal masuk dengan gampang mudahnya karena Circle gak pernah membanting secara sadis kali ini di Vikendi. Cukup mengejutkan sebenarnya. Jarang-jarang Vikendi adem kayak gini circle-nya loh. Biasanya circle-nya Vikendi itu circle yang dibenci sama semua pro player. Betul, tapi entah mengapa kali ini Vikendi begitu baik dan gak tahu kerasukan apa kayaknya. Semuanya sudah terlihat kali ini berada di dalam circle kedua yang cukup aman, circle selanjutnya pun juga nyaman dan dia punya vision yang cukup enak dari tim Alter Ego. Beruang baru dibilang ya. Iya, sudah dilihat tapi dia udah open fire terlebih dahulu belum mengenai siapapun. Tapi sudah cukup untuk memberi tembakan peringatan. Sudah terlihat jendela kecil, mencari informasi lain, mencari target lain. Karena dia udah tahu ada siapa dan siapa aja. Karena udah lama banget di puncak sini. Cuma mungkin kalau ditinggal berdua menjadi sepatu. Tapi Bir belum tahu tim apa yang ada di kompon itu. Karena belum ada satu knock yang didapetin berarti dia belum tahu siapa yang berada di kompon itu. Dia tidak peduli, dia yang adalah penting beruang. tahu kalau di sini ada musuh, intinya itu dulu aja. Bear cuma mau point kill. Bear gak peduli siapa yang dia tumbangkan. Bear is bear. Bear di atas. Bear is bear ya. Oke, Slayer juga cukup dekat dengan tim Zeus. Dan kali ini belum ada baku tembak. Ini bener-bener tempo yang lambat banget gue lihat di Vikendi. Ini bukan Vikendi yang biasanya. Biasanya Vikendi itu bakal langsung tabrak barbar karena memang dari ukuran mapnya lebih kecil dibandingkan Miramar dan juga Irengel. Tapi tadi Irengel bahkan lebih barbar daripada Vikendi. Betul, tapi rupanya sudah terjadi baku tembak di berbagai sisi. Tidak bisa dihindari tapi hanya saling mengganggu satu sama lain aja. Belum ada knock yang terjadi. Hanya saling tembak-menembak menukarkan damage saja. Dan sudah ada dari tim Aura. Mengintip dari area tingkat dan belum melakukan apapun tapi. Yap, sudah mulai naik ke arah atap kali ini. Jangan terlalu terbuka, terlalu open banget karena ada beberapa bukit yang lebih tinggi dibandingkan rumah yang dia tempatin. Apalagi atap yang ditempatin tuh tidak lebih tinggi dibandingkan bukit-bukit yang ada di sekitar mereka. Jaiden juga langsung mengontrol dan melihat angle view-nya ke beberapa arah karena dari Aura mereka melakukan setup yang sangat baik juga dari setiap mata penjuru anginnya. Apa coba ya? Pokoknya udah mulai dilihat-lihat lah intinya. Bener, dan Bigetron juga ini jarang-jarang loh Bigetron dengan setup yang agak lamban tempo permainan mereka. Ya biasanya mereka bakal kayak ngamuk gitu di Vikendi tapi sekali ini tidak. Semuanya bermain aman dan mungkin yang paling menarik kalau Circle masih berada di area victim bakal enak banget sih. Karena dia nggak akan takut untuk di backstep, belakang mereka itu air. Menempati pesisir dari tim victim, yang penting santuy-santuy aja. Baru 17 menit game berjalan, baru satu orang yang dipulangkan ke arah lobby. Belum ada point kill tambahan loh. Dari Slayer doang, satu player yang memang harus ketemu. Dan mereka untuk memilih untuk melipir aja, nggak mau melakukan peperangan. Oh udah ada baku tembak sepertinya. Tadi ada oren-oren yang sudah mulai menyala. Bigetron kayaknya udah mulai melakukan beberapa tapping asmaranya. Mulai membanting ke bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5 tim harus bergerak masuk ke dalam circle dan sedikit mengambil daerah Deno Park. Deno Park masih dalam area yang kosong, masih bisa ditempatin. Siapa yang, Bigetron langsung gerak. Mereka nggak pikir lama lagi, tapi mereka kayaknya bakal langsung ketemu dengan Morp. Ini bakal terjadi fight yang seru banget di antara dua tim ini pastinya. Zabro dalam posisi yang siap untuk menyambut kedatangan dari beberapa pemain dari Bigetron. Mobil juga sudah mulai terlihat. Kompor akan dikuasain, langsung ditabrak kali ini. Zuki turun dan langsung menembak, satu orang terjatuh. Hazelnut berhasil di pick up dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Rensky atau Takanomi juga langsung terpick off. Ya sesuai yang sudah diprediksi oleh pasal ini, dua tim gak akan bisa menghindari satu sama lain karena mereka memiliki tujuan yang sama, beralih ke arah Dino Park. Dan sayangnya di sini tim Morp harus kehilangan satu playernya. Tim Bigetron masih kuat dengan 4 player dan Morp Team sepertinya mulai terpencar satu sama lain, menempati posisi kompon yang enak dan Morp pun masih berada di area luar. Mencoba untuk berotasi ke area lain sepertinya dari tim Morp. Sudah mulai ada teriakan-teriakan dari para sponsor-sponsor yang ada di supporter yang ada di sini. Ngapa jadi sponsor? Enggak, mereka juga sponsor mental. Sponsor mental, betul banget. Tapi sepertinya Deno Park yang seperti kita bahas tadi, Clara ini bakal jadi fight antara Morp dan juga Bigetron Red Aliens. JXC langsung melakukan setup, sedikit melakukan flank dan berusaha untuk mendapatkan backline dari tim Bigetron RA. Betul sekali.
Coba untuk bertahan dari tim Morph berada di luar area, berlindung hanya dengan mobil saja, mencari mungkin informasi, nge-pick ke sana kemari, siapa tahu mereka bisa mendapatkan. Dan dari tim Bigetron dari arah depan terlihat dari tim Dranix, Open Fire pun tak bisa dihindari. Tapping sudah dilakukan tapi belum mengenai siapapun, masih bisa ditahan. Dranix bisa menghindari dari tapping dari milik tim Bigetron. Oke, Luxi juga masih dalam posisi yang cukup sigap kali ini. Dranix sudah mulai tertangkap beberapa pemain mereka. Aura juga sudah mulai terpantau mungkin dari tim Bigetron karena tadi angle-nya Luxi sudah melihat ke arah pertahanan dari Aura. Iya, sudah melihat dari segala area dan tim Dranix berada di tempat dekat mereka, begitu pula dengan tim Aura dan banyak sekali tim yang bersinggungan. Dranix Ryzen pun harus terkenok, masih bisa di revive tentunya, jarak yang begitu jauh, nggak akan ada yang berani untuk ngeras terlebih dahulu. Oh, udah ketahuan. Zabrol melihat satu mangsa yang sepertinya segar banget, langsung tapi begitu aja satu orang hampir terjatuh. PG langsung menutup angle shootnya dengan menggunakan tembok yang ada di sekitar dia. Lagi-lagi circle-nya membanting ke arah atas. Baru dibilangin circle tuh main baik di Vikendi, rupanya tidak. Hai guys, standar. Itu hanya di early game doang dan kali ini Swavel sudah langsung menabrakkan mobilnya, berusaha untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Satu tim berada di depan dari Swavel, satu pemain boom terjebak hanya sendirian aja di balik batu. Iya, sedikit sekali HP yang tersisa tapi rupanya langsung di spray, terkenok, gagal untuk menyelamatkan dirinya. Grenade akan dilemparkan akan Adrena dan rupanya dari temannya sendiri semuanya mengeluarkan grenade dan harus ditumbangkan, harus pulang kehilangan satu player. Dan kali ini sudah mulai berdempetan ke 16 tim yang bertanding, tapi lagi-lagi hanya membuat tim-tim ini pincang karena masih ada 16 tim yang bertahan hingga circle kita yang kelima. Jarang-jarang loh. Benar, Boom setelah kehilangan satu player yang memang jauh banget gak akan bisa di-revive, berada di open field dari tim Boom. Memasuki circle selanjutnya hanya bertiga, banyak sekali tim yang akan mencoba untuk mengejar tim Dranix, mendapatkan beberapa knock atas tim Slayer, tapi Kental pun sudah harus dipulangkan, mencoba untuk kabur-kaburan saja, tersisa seorang diri. Dan masih bisa bertahan, rupanya banyak sekali tim yang bertarung. Oke, Lizard masih di balik batu, dia bakal membuka angle view-nya ke sebelah kanan dan Sar Ed Bosku juga berhasil mendapatkan satu orang pegel terjatuh dan sepertinya masih bisa di-revive sebenarnya. Tapi satu pemain Alter Ego, Souza, meledak kendaraannya dan langsung pulang ke lobby. Tidak ada kesempatan untuk di-revive, naik ke arah atap, langsung bakal menerima satu mobil yang bakal lewat. Kali ini Chris Bikar meledak di depan matanya persis. Masih ada satu mobil yang di arah belakang, kali ini Dacianya bakal berusaha melarikan diri dan Silo. Dua pemain mereka berhasil selamat dari spray pemain Aura. Roses naik lagi ke atas atap berusaha mendapatkan korban berikutnya. Agensi pun terjatuh dari arah belakang. Jaksa mendapatkan dua pemain dari tim RRQ. Tapi untungnya counter fight yang bagus dari Ryu survive hingga sekarang. Wow, smoke semuanya langsung di setup, mencoba untuk menyelamatkan dua teman yang terkenok. Dari tim Silo mereka kehilangan dua player dan bahkan satunya pun terkenok. Coba untuk bertahan, Silo Queen, seorang diri di bebatuan. Wah, tersandwich. Tersandwich. RRQ juga sepertinya mereka memakan damage yang begitu besar dari tim Dranix. Dari sisi yang lain, hanya satu, dua terkenok. Kali ini tim RRQ juga di posisi yang tidak begitu nyaman. Playzone pun sudah memakan korban, banyak sekali korban yang berjatuhan. Tim victim harus berhadapan dengan tim NFT. Aura kali ini mengkenok tim RRQ. Oke, dari Aerowolf juga sudah mulai melakukan setup. Broken wall kecil yang ditempatin sama dua orang ini sangat menggemaskan. Depan dia ada 0 derajat, serong kanan ada Morph, belakang mereka juga ada orang. Kali ini mereka pun belum memasuki circle selanjutnya, masih bertahan di area luar. Kan ini RRQ harus kehilangan satu player yang tersisa 3 player, tapi mereka udah mengantongi 3 poin kill juga. Wah, ini kalau kita lihat ya dari minimapnya 3 tim ini benar-benar bertarung, tapi tim yang lebih diunggulkan adalah RRQ Ryu karena posisi mereka lebih dekat masuk ke dalam playzone dan akan menunggu 2 tim yang masuk mengikuti jalur rotasi mereka. Aerowolf, gue gak tahu di sini mereka punya kendaraan atau tidak, tapi kalau mereka nggak punya kendaraan ini bakal menjadi mimpi buruk. Setup smoke bakal dilakukan dan Mercy berhasil mendapatkan satu pemain dari 0 derajat. Archery terjatuh begitu saja dan langsung dipulangkan. 14 tim tersisa, sementara Bigetron Red Alliance yang baru mengumpulkan 2 poin kill, mereka bergerak dengan tempo yang sangat lambat, tidak langsung mengambil center circle-nya. Lebih berhati-hati karena posisi mereka saat ini berada di posisi 5 standing, bakal dibuat langsung dengan 2 Uzi yang berada di arah tangan. Satu pick dari arah Dranix memulangkan satu tim lagi ke arah lobby. Ya, 4 poin kill kali ini sudah dikantongi oleh tim Dranix. Mereka masih berempat pula, masih cukup kuat untuk memasuki circle.
yang selanjutnya berada dalam circle, tapi di sisi lain tim Zeus pun mendapatkan pick off atas tim Aero. Kali ini Duna harus terkenok, kali ini tersisa Pegel jadinya kan. Pegel. PG karena katanya nicknya udah dipakai orang, jadi ditambah L di belakang. Pegel. Oke, 0 derajat hanya menyisakan mineral karena Harvest kayaknya akan sedikit sulit untuk di revive. Dia bakal, bisa. Masih ada broken wall yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Tapi dari Hazelnut sendiri bakal berusaha untuk melakukan pick dan ternyata Ryu bisa mengontrol dengan lebih baik, satu orang dijatuhkan. Ya, di sisi lain juga tim Alter Ego mendapatkan poin atas tim Dranix, tim Morph. Dan mereka kali ini dari tim RRQ hanya tinggal bertiga, kehilangan Bong, masih bisa bertahan bertiga di area luar. Smoke terus dikeluarkan, mencoba untuk kabur Warung, terkenok lagi dan lagi dari tim Aura. Pick yang sangat baik dan sepertinya akan langsung di finish begitu saja. Dan masih diintipin RRQ di depan sana, tinggal berdua saja. Kelihatan celah sempitnya di kolom mobil, tapi belum ada shoot yang dilakukan oleh seorang Roses. Sedikit melakukan tapping menuju ke arah mobil yang sudah mulai terbakar. Mineral sudah dipulangkan karena lobby 11 tim yang tersisa kali ini. Aura dalam posisi yang sangat nyaman untuk menyantap Ryu. Ini kalau kita lihat coachnya keduanya juga duduknya berdekatan ini. Kayaknya seru banget. Bakal ada spray down lagi, Potato bakal sedikit menutup angle view-nya karena dia masih berada di arah bukit dan terpick dari arah yang lain. Peko juga berhasil mendapatkan satu orang, tapi Ryu dalam posisi yang sangat terhimpit. Aura akan segera bergerak dan berusaha untuk melakukan smoke setup. Hampir terjatuh. Ronin dari arah Rosa. Selamat dari angle shoot-nya, tapi kali ini Peko pun terpick off. Satu orang lagi dari RRQ Ryu yang masih bisa bertahan. Ken harus setup terlebih dahulu, hanya ada satu batu dan dua vehicle yang bisa digunakan untuk berlindung bagi tim Aura. Tapi tentunya juga cukup berbahaya untuk tim Aura karena saat lagi circle akan berjalan pula. Mereka berada di luar zona, mereka harus memikirkan pula. Ketika mereka menahan posisi terlalu jauh, tim-tim lain mereka yang sudah lebih dekat ke dalam circle pasti memiliki posisi yang lebih enak. Dan BTR. Zuxi dipulangkan ke arah lobby. 3 pemain tersisa dari Red Alliance kita. Sementara Alter Ego, Bir sudah mulai tertangkap oleh beberapa tim yang ada di sekitar mereka. Tapi belum ada pick off yang dilakukan. Bir juga masih bertahan. Ini No Mercy bahaya banget. Dia bisa mengambil 2 tim dari arah dia persis. Dan Microboy pun dipulangkan ke arah lobby. Disapu bersih. Harusnya masih ada Luxi mungkin. Enggak, tadi udah selesai berarti. Udah King of Weekend pun harus dipulangkan ke area lobby sepertinya di sini. Dan dari tim maupun tersisa No Mercy saja seorang diri coba untuk bertahan di area luar. Dan dari tim Zeus pun sudah memasuki area. Hampir sedikit lagi mereka masuk, tapi mereka ingin mendapatkan poin-poin kill. Smoke sudah dikeluarkan, setup yang sangat baik. Mereka bakal rebutan, 3 tim ini bakal rebutan banget. 9, 7, dan 2. Victim, Zeus, dan tim 2 berarti ada tim Idolwolf. Satu pemain terakhir yang akan segera rebutan untuk masuk ke dalam play zone. Karena jalur mereka hanya tinggal sedikit lagi dan kompon ataupun gundukan atau bahkan defensive areanya cuma sedikit banget yang bisa dimanfaatkan, Claire. Yes, betul sekali. Open field akan menjadi mungkin circle terakhir mereka bergerak perlahan demi perlahan. Tim Dranix. Ramones berada di balik supply, kali ini bakal dibutuh sama seorang laser, masih mengintip dengan lompat, apakah bisa mendapatkan satu kali ini sudah jarak dekat. Dapat satu, flank kanan dan kiri 2 orang. Diamankan oleh seorang Ramones, bermain seorang diri. Tertinggal sendiri di balik supply, tapi dia berhasil mendapatkan 2 poin untuk boom. Dia dapetin momen untuk berpindah dan sekarang dia berada di arah broken wall. Sendirian saja, boom. Masih bisa survive, healing, blue zone bakal segera menghimpit dan kali ini Ramones. Awas, darah dia tipis banget, dia masih punya 3 first aid. Saya sudah mulai terdengar kali ini, tapi dari arah belakang ada victim yang mencuri poin ke arah boom. Circle yang terlalu kecil membuat segalanya bisa terlihat dan sayang sekali tidak berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Memang begitu tipis dan kali ini tersisa 5 tim, 10 player saja. Oke, sudah mulai terkikis semuanya, 5 tim tersisa dari menyisakan Mozart. Spray lagi dari Mozart, mendapatkan 1 pemain dari Zeus. Iris terjatuh di balik batu tapi masih bisa di-revive karena mereka punya batu yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Blue Zone yang akan segera bergerak, smoke setup dari Mozart berusaha berpindah ke tempat yang lebih aman, mengincar broken wall-nya mungkin. Tapi dia bakal melakukan boosting terlebih dahulu, spray lagi sedikit mendapatkan celah menuju ke arah Zeus. Rose masih bertahan, 2 pemain dari tim Aura ternyata. Tim Aura, mereka sudah berada di dalam circle tepat sekali. Begitu nyamannya, sedangkan tim lain mereka harus berintip masuk ke dalam circle. Menahan posisi dengan sangat baik, mencari bonding poin kill lainnya. Karena mereka sekarang ini sudah mendapatkan 8 poin kill. Dan tim Dranix 10 kill bahkan sudah dikumpulkan oleh Dranix No Mercy yang tersisa sendiri
tapi Rose sudah melihat satu kaki yang sangat bebas. Poin tambahan lagi untuk Aura. 10 kill, 2 digit sudah mereka kumpulkan untuk poin killnya. Iya, dan sayang sekali dari tim maupun mereka harus kembali ke arah lobby karena terakhir No Mercy harus dipulangkan pula. Mozart bakal selamat atau tidak? Angle-nya sudah mulai terpantau. Rosezi mendapatkan view yang sangat enak untuk mengontrol bagian broken wall di arah compoundnya. Victim juga sudah mulai lompat. Satu kelinci terlihat. Fajar hampir ditembak tadi. Ya, masih menahan posisinya masing-masing. Bebatuan menjadi ini cover mimpi buruk mereka. sih. Fajar melihat posisi di arah depan, Aura pun demikian. Rosezi masih ngepron, dia bener-bener gak ingin terbuka oleh Victim karena Victim punya batu yang sangat perfect. Lemparan molotovnya, melihat ke sebelah kanan, Banyu. Lompat bebas, lewat ke daerah Roses, hampir mendapatkan batu. Banyu langsung masuk menuju ke arah batunya agar tidak tertembak. Tapi posisi Fajar begitu terbuka, berusaha masuk dan membuka view-nya. Bakal ditembak begitu saja dan Aura pulang ke arah lobby. Winner chicken dinner untuk Victim. Yes, Victim mendapatkan chicken pertama mereka untuk di map Big End. Iya, akhirnya dari awal mereka menempati posisi yang sangat nyaman, menjaga posisinya agar menghindari peperangan yang ada. Strategi yang cukup baik dan pada akhirnya dengan bersama dengan 3 membernya di circle akhir melawan 2 member tentunya lebih diuntungkan ke arah Victim. Apalagi tadi ada tim dari Granix Esports, mereka masih di area luar zona. Ya, mereka punya PR yang cukup panjang karena mereka harus bergerak